Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan kembali juga bersama saya rekan Jessica. Kami berdua hari ini akan langsung berbincang nih kepada pahlawan di Olimpiade tahun 2024 ini ya, yaitu ada Fredrik Leonardo, peraih emas Olimpiade tahun 2024, dan juga ada Mbak Yeni Wahid selaku Ketua Umum FPTI. Langsung saja kita akan nyapa ya Jessica ya. Langsung kita sapa. Selamat siang Mas Fredrik, selamat siang Mbak Yeni. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Kami ucapkan ya selamat. Sekali lagi selamat atas raihan medali emas untuk Olimpiade Paris 2024, Mas Fredrik Leonardo. Terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia. Kami masyarakat Indonesia sangat bangga nih sama Mas Fredrik nih. Iya, selain Mas Fredrik juga ada Rizky Juniansyah serta Gregoria Mariska Tunjung, dan terima kasih juga sudah mengharumkan nama bangsa di Paris kali ini. Gimana sih Mas Fredrik menggambarkan kemarin ketika bertanding di sana? Untuk pertandingan di sana sangat luar biasa, antusias penonton dan juga pertandingannya sangat ketat, dan untuk hasilnya saya sangat merasa bahagia dan bangga bisa memberikan hasil yang terbaik, prestasi yang terbaik di Olimpiade Paris, membawa nama Indonesia di olahraga panjat tebing, suatu kebanggaan buat saya. Mas Fredrik, tapi apa sih yang membedakan Olimpiade Paris dengan perhelatan sebelum-sebelumnya? Apa yang paling spesial di tahun ini? Yang membedakan Olimpiade dengan kompetisi-kompetisi biasanya seperti World Cup dan World Championship sangat terlihat berbeda gitu. Untuk persiapannya, setiap negara mempersiapkan dengan sangat maksimal. Kemudian atlet-atlet yang dikirim untuk berkompetisi di Olimpiade merupakan atlet-atlet yang qualified gitu. Mereka harus diseleksi sehingga bisa mewakili negara mereka masing-masing untuk menjadi atlet yang akan bertanding di Olimpiade, dan itu merupakan suatu hal yang prestisius gitu bagi atlet bisa bertanding dan tampil di Olimpiade. Oke, memang untuk prestisnya berbeda sekali di Olimpiade ini ya Mas Fredrik. Nah, saya mau ke Mbak Yeni nih. Mbak Yeni, dari federasi sendiri seperti apa sih dukungan yang diberikan kepada para atletnya kemarin di Olimpiade? Tentunya kita selalu berada bersama para atlet. Kita menyiapkan ekosistem yang paling pas agar mereka bisa berlatih secara maksimal dan kemudian bisa berlaga di Olimpiade. Seperti tadi dikatakan oleh Fredrik, Olimpiade ini adalah puncak kulminasi, titik puncak dari perjalanan karir seorang atlet ya. Dia pasti cita-citanya ingin berlaga di Olimpiade. Karena tidak mudah untuk berlaga di Olimpiade. Tidak semua atlet di dunia bisa berlaga di Olimpiade. Bahkan untuk bisa ikut Olimpiade saja, mereka harus menang seleksi dulu. Jadi prestisnya luar biasa. Lalu kemudian perhatian masyarakat dunia terhadap para atlet yang akan berkompetisi di Olimpiade juga sangat besar. Kalau World Championship, ya World Cup, itu juga sebuah ajang dunia, tapi gengsinya, prestisnya pasti berbeda dengan Olimpiade. Nah, jadi dalam hal ini kita semua dari Federasi Panjat Tebing Indonesia memang menyiapkan Olimpiade sebagai salah satu titik puncak dari semua upaya kita untuk membina dan membantu para atlet. Kita bahkan sudah jauh-jauh hari menyiapkan yang namanya roadmap Road to Olympics. Ada roadmapnya di sana, mulai dari pembinaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi atlet-atlet kita siapkan sejak awal, lalu kemudian atlet-atlet yang punya potensi besar masuk ke pelatnas. Nah, dari pelatnas itulah kemudian mereka diikutsertakan dalam berbagai macam kejuaraan di dunia. Salah satunya tentunya adalah qualifying games. Jadi pertandingan yang memang menjadi ajang kualifikasi untuk bisa mendapatkan tiket bertanding di Olimpiade. Itu sih Mbak kira-kira. Oke, ternyata dari federasi ini sudah ada roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menyiapkan para atlet sampai ke Olimpiade. Nah, Mas Fredrik, kita pengen tahu nih, kira-kira apakah ini salah satu mimpi yang sudah tercapai atau seperti apa sih Mas Fredrik? Ya benar, seperti yang dikatakan Bu Yeni, ini adalah mimpi dan cita-cita bagi seluruh atlet, karena ini memang puncak dari karir seorang atlet, dan ini memang menjadi mimpi saya. Saya memang punya mimpi ingin menjadi atlet yang bisa bertanding di Olimpiade, dan alhamdulillah saya bisa buktikan dan malah bisa meraih medali emas, dan itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dalam hidup saya, dalam karir saya, dan saya bangga akan hal itu, dan terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia yang boleh memberikan dukungan dan kepercayaannya kepada saya.
Iya, apalagi kalau lihat di Instagramnya Mas Fredrik ini sudah ada manifest ya, tulisan Olimpiade tahun 2020. Nah, dari awal manifest itu tercipta nih sampai tahun ini, apa sih persiapan yang dilakukan oleh Mas Fredrik? Kalau untuk persiapannya memang sudah lama, kita sudah berlatih, juga berkompetisi, kita sudah membangun ekosistem lingkungan keunggulan, berlatih bersama tim di Pelatnas, dan itu lebih kurang sudah 4 tahun. Dan itu sangat luar biasa memberikan pengalaman yang berharga, sehingga atlet-atlet panjat tebing Indonesia memiliki sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu ketika harus bertanding. Mereka punya mentalitas juara, punya rasa kompetitif yang tinggi dan juga fisik dan mental yang sangat luar biasa. Oke, berbagai persiapan sudah dilakukan bahkan sejak lama sudah dipersiapkan ya Mas Fredrik. Nah, saya mau bertanya nih ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, apa sih yang membedakan Mas Fredrik dengan yang lainnya? Kenapa spesial dan bisa sampai nih di Olimpiade Paris 2024? Bisa diceritakan dong Mbak Yeni? Iya, jadi memang kalau menjadi seorang Olimpian itu banyak sekali faktor-faktor yang harus dimiliki oleh dirinya. Yang pertama tentu kemampuan teknik. Ya, Fredrik jelas sekali, dia memang salah satu manusia tercepat di dunia dalam hal memanjat. Jadi kemampuan tekniknya sudah sangat teruji. Di sisi lain, kemampuan mentalnya juga sangat kuat. Fredrik ini sangat stabil sekali, fokusnya, dan kemudian dia tenang, dia kalem, dia fokus dalam meraih mimpinya. Ketika bertanding pun, Fredrik itu kita bisa lihat sosoknya ya, sangat tenang sekali. Walaupun mungkin dadanya bergemuruh karena berdebar-debar, apalagi kalau bertanding di sebuah pertandingan seperti kemarin di Perancis, di mana Perancis menjadi tuan rumah dan lawannya Fredrik kebetulan adalah atlet Perancis. Pasti dari penonton itu semua bersorak-sorak untuk lawannya Fredrik. Itu pasti juga secara mental pasti ada efeknya. Nah, Fredrik bisa mengatasi tekanan-tekanan mental itu, tetap teguh, tetap fokus dengan apa yang harus dia lakukan, dan dia kemudian mampu menjadi juara. Oke, berarti selain kesiapan fisik, mental ini juga yang paling penting ya Mbak Eni untuk dipersiapkan, apalagi untuk pertandingan sekelas Olimpiade. Nah, kalau dari Mas Fredrik sendiri, kemarin ketika bertanding di Olimpiade, ada nggak sih negara yang dari awal sudah ditakutkan begitu, pesaing paling berat deh untuk Indonesia? Kalau untuk ditakuti tidak, karena kita merupakan salah satu negara yang memiliki atlet yang sangat baik, cukup kuat gitu dan diperhitungkan. Tapi untuk persaingan memang ketat, ada 2 negara yang disorot, ada Cina dan Amerika, dan mereka memang punya pemanjat yang cepat, masih muda, dan juga punya konsistensi yang tinggi gitu. Jadi memang mereka diperhitungkan untuk kompetisi di Olimpiade ini. Oke, Cina dan Amerika yang paling menjadi perhatian dari Mas Fredrik. Nah, Mas Fredrik, tapi selama persiapan, apakah ada struggle tersendiri untuk menghadapi lawannya di Olimpiade 2024 ini? Ya, pasti ada, karena memang untuk persiapan Olimpiade kita sudah panjang dan kita juga punya target untuk meraih emas Olimpiade, tapi sekali lagi nomor speed ini tidak ada kepastian gitu. Probabilitasnya masih 50-50, kita bisa menang dan kalah hanya karena faktor kecil gitu. Karena hanya terpeleset atau salah mencengkram saja bisa menyebabkan kita kalah gitu. Jadi salah satu hal yang menjadi fokus dan perhatian kita itu adalah melakukan pemanjatan sebaik mungkin, secepat mungkin. Caranya adalah dengan fokus dan juga rileks. Jadi itu kuncinya, dan itu tidak mudah untuk melatih fokus dan rileks itu, apalagi pada kompetisi besar, dan bagaimana atmosfer penonton gitu yang sangat luar biasa, dan itu menjadikan salah satu tantangan gitu untuk Olimpiade ini. Oke, untuk Olimpiade sudah dapat emas. Nah, kira-kira targetnya apa lagi ya setelah ini? Tapi tahan dulu Mas Fredrik, karena kita akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami pemirsa dalam program Newsline. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami kembali mengajak Anda untuk berdialog langsung dengan peraih emas Olimpiade Paris 2024 sekaligus juga Ketua Umum FPTI pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan dialog dengan pertama ke Mas Fredrik dulu. Mas Fredrik, kira-kira setelah Olimpiade Paris 2024 selanjutnya targetnya apa sih? Untuk setelah Olimpiade Paris 2024 yang pasti ada yang terdekat ini kan, ada World Cup dan juga Asian Games yang terdekat, tapi untuk target utama masih tetap dengan Olimpik di Los Angeles 2028. Oke, nah Mbak Yeni nih, kalau persiapan untuk ke Los Angeles seperti apa nih dari federasi nih?
Kalau federasi pasti ya, Fredrik tetap menjadi salah satu andalan kita untuk kita persiapkan, dan waktunya 2 tahun dari sekarang itu sudah masuk intens sekali dan sudah masuk pra kualifikasi. Jadi dia harus bersiap menghadapi itu. Jadi dia akan terus kita ikutkan dalam berbagai macam kejuaraan dunia, untuk terus menyiapkan dirinya ya secara mental, tetap terbiasa di podium, tetap punya rasa lapar untuk berlaga dan kemudian bahkan bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade nanti. Tentu bebannya akan lebih berat karena dia harus mempertahankan gelarnya. Tapi saya rasa dengan kematangan Fredrik dia bisa mampu mengatasi tekanan itu. Dan Fredrik ini salah satu kekuatannya juga adalah disiplin dirinya yang sangat kuat. Jadi dan ini termasuk salah satu karakter dasarnya Fredrik sendiri. Dari kecil dia, kalau saya dengar dari orang tuanya, Fredrik ini sudah sangat mengerti apa yang dia mau, lalu kemudian dia menjalani rutinitas yang dia bangunnya dengan penuh disiplin. Nah itu menurut saya memang mentalnya mental juara sih, sudah sangat cocok dan memang takdirnya akan menjadi juara. Oke, Mas Fredrik, Mbak Yeni tadi sudah menyinggung yang paling sulit adalah mempertahankan gelarnya. Dan ini sudah menuju Los Angeles. Kira-kira apakah ada persiapan khusus? Mas Fredrik? Yang ditanya Fredrik atau saya, Mbak? Makanya Fredrik Mas Fredrik. Mas Fredrik. Mas Fredrik, apakah masih terhubung dengan... Oh ya, yang pasti untuk persiapan khusus ya seperti Olimpiade 2024 yang pasti kita akan melakukan latihan yang intensif bersama tim di Platnas, dan itu akan menjadi Platnas yang berkesinambungan gitu. Di sini ada beberapa atlet yang memang mereka adalah atlet yang level dunia, dan ini sangat bagus buat ekosistem panjat tebing karena akan membangun lingkungan keunggulan, dan itu akan menjadi seperti mini simulasi gitu untuk kompetisi-kompetisi di level internasional. Oke, nah Mas Fredrik ini kan putra kelahiran Pontianak ya, dari Kalimantan. Sejauh ini sudah ada yang mengontak belum dari Pemda untuk memberikan apresiasi nih Mas Fredrik? Ya, dari Pemda alhamdulillah sudah ada yang menghubungi, akan memberikan aprenang dan ucapkan terima kasih karena perhatian pemerintah daerah terhadap atlet daerah itu sangat baik gitu. Dan semoga ini bisa menjadi motivasi buat atlet-atlet daerah maupun atlet nasional untuk terus berprestasi, karena saat ini menjadi atlet ini merupakan sebuah kebanggaan dan banyak sekali hal-hal baik yang didapatkan ketika berprestasi menjadi atlet. Oke, tapi sampai sekarang sudah sempat pulang belum Mas ke Pontianak? Sampai saat ini belum, karena masih ada beberapa agenda di Jakarta gitu. Oke. Nah Mbak Yeni, gimana sih FPTI ini membina dan juga regenerasi supaya ada Fredrik lainnya di masa depan? Tentu kita melakukan pembinaan berdasarkan sport science salah satunya, Mbak. Jadi memang kita terus mencoba mencari bibit-bibit baru. Kita melakukan mengorganisir berbagai macam pertandingan tingkat lokal, tingkat provinsi maupun tingkat nasional untuk mencari bibit-bibit potensial baru. Jadi kita sudah mulai dengan misalnya dengan kejuaraan kelompok umur, di mana anak-anak di bawah usia 14 tahun itu sudah bisa bertanding, ikut pertandingan. Nah dari sana kemudian kita akan temukan Fredrik baru ke depannya. Nah setelah mereka ditemukan, mereka kita bina mulai dari klub lokalnya, lalu kemudian melalui Pengda atau pengurus daerah. Nah kalau yang betul-betul potensinya sangat baik, kita tarik ke pusat dan kemudian dimasukkan di Pelatnas. Nah, jadi seperti itu pembinaannya. Dan kemudian karena ini olahraga yang terukur, maka kita tentu menggunakan indikator-indikator untuk terus menganalisa mereka, melakukan evaluasi, apa yang bisa kita bantu untuk meningkatkan performanya, gizinya harus baik, secara mental didampingi oleh psikolog, lalu kemudian ketika cedera bisa segera diatasi dengan adanya bantuan dari dokter yang terus memonitor tubuh mereka gitu. Jadi persiapannya seperti itu Mbak yang kita lakukan selama ini. Oke, Mbak Yani kan kemarin juga di Olimpiade. Saya mau menambahkan satu Mbak. Oke, silakan. Ya, saya mau menambahkan satu. Ya, saya rasa kami dari Federasi sangat mengapresiasi sekali semua
bantuan dari pemerintah ya. Pemerintah sangat mensupport olahraga panjat tebing dan masuk dalam 10 cabur unggulan di Indonesia. Nah, tentu ke depan kita berharap akan terus lebih diperhatikan lagi, lebih ditingkatkan lagi, bahkan ada lebih banyak lagi fasilitas-fasilitas olahraga panjat tebing yang dibangun merata di seluruh Indonesia. Nah, momen yang saat ini sedang terjadi, ini memang kita manfaatkan untuk menjalin komunikasi dengan banyak para pemerintah daerah untuk bisa memberikan perhatian, terutama soal fasilitas panjat tebing di daerahnya masing-masing. Nah, fasilitas nih yang perlu ditekankan ya untuk Pemda-Pemda ya, semoga bisa terkabulkan dan bisa menciptakan Fredrik lainnya ke depan. Terima kasih sekali Mbak Yeni dan Mas Fredrik sudah berbagi bersama kami, semoga menginspirasi juga untuk atlet-atlet muda lainnya ya. Selamat sekali lagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.